Di sini akan disajikan pemodelan air mancur di Palembang Square Mall. Di sini diberikan gambar ada di taman di depan PS Mall Palembang air mancur. Jadi lintasannya seperti kurva di sini. Nah, pembelajaran kontennya adalah fungsi, ya, fungsi polinom. Dalam hal ini kita kita ambil kuadrat dan kubik dan trigonometri. Jadi ada tiga ya fungsi yang diambil sini. Nah, tujuan pembelajaran adalah siswa dapat membuat model matematika dari fenomena dunia nyata atau kompleks dengan bantuan teknologi digital melalui video instruksional pemodel matematika yang terkait materi fungsi polinomial, khususnya kuadrat dan kubik, dan trigonometri menggunakan konteks fenomena air mancur. Nah, informasi konteks di sini ada bentuk air mancur pada taman PS Mall yang berada di depan pintu masuk PS Mall Palembang yang langsung diambil dengan mengoto langsung ya. Ini ada ini ya. Di sini bagaimana lintasan air mancur ini membentuk pola grafik fungsi ya, sehingga perlu dicari model matematika fungsi yang sesuai dengan lintasan air mancur ini ya. Nah, pertanyaan dunia nyata adalah bagaimana Anda menentukan berapa jauh air yang keluar dari sumber itu titik awal pancuran ke titik air pancuran ini, ke titik jatuh air pancuran ini. Pertanyaan penuntun adalah bagaimana rumus model formula lintasan air pancuran pada taman di depan pintu masuk PS Mall. Nah, informasi penting adalah gambar lintasan air pancuran. Diambil langsung dari bagian depan pintu masuk PS Mall Palembang. Ukuran sebenarnya jarak titik awal pancuran ke titik jatuh. Ini tidak diberikan. Jadi kita ini yang ini mungkin akan dibuat pemodelan selanjutnya. Jadi fokus kita pada yang satu ini. Nah, asumsi-asumsi adalah model matematika lintasan pancuran air adalah fungsi polinom, kuadrat dan kubik, dan trigonometri. Model yang diperoleh adalah ukuran pada gambar, bukan ukuran sebenarnya ya. Nah, baik, misalkan bahwa ketinggian pancuran air terhadap bidang air adalah Y satuan jarak nih atau F ya. Ini F atau G, F atau G, F atau G, F satuan jarak. Jarak titik awal air pancur air keluar ke titik jatuh air adalah X satuan jarak. Jadi jarak dari titik awal ke titik akhir. Nah, di sini dengan menggunakan teknologi digital yaitu aplikasi GeoGebra, di GeoGebra kita ambil titik-titik ini kita mengikuti lintasan air ini seperti titik pada C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, ini titiknya diambil, kemudian kita ambil cocokkan, kita asumsikan dia adalah fungsi kuadrat. Dia akan memberikan nilai atau outputnya adalah min 0,16 x kuadrat plus 1,56 x min 0,35. Ini dia bentuk fungsi kuadrat. Jadi dia di sini sangat cocok sekali ya, cocok sekali fungsinya sesuai dengan lintasan air dan eh, grafik yang berwarna biru hijau ini. Kemudian kalau kita asumsikan dengan fungsi kuadrat, fungsi yang lintasan merah ini dia juga sangat cocok sekali di sini ya. Dan hasilnya adalah dia nol di sini ya, 0 x pangkat 3 min 0,2 x kuadrat plus 1,8 x min 0,84. Tapi dia tidak ada koefisien x pangkat 3 di sini. Nol dia. Jadi dia memang cocok dengan fungsi kuadrat ya. Hmm. Kemudian juga dengan asumsi dia adalah fungsi fungsi trigonometri, maka dia seperti yang berwarna biru ini dia akan memberikan min 0,4 ditambah 9,96 sin 0,18 x plus 0,66. Ini sangat cocok sekali dia ya. Grafik dan fungsi trigonometri sinus. Nah, hasil diperoleh secara visual adalah sama baik kuadrat, kubik maupun trigonometri. Sehingga representasi ketiga grafik ini menunjukkan kesesuaian dengan lintasan air mancur. Nah, untuk menentukan model mana yang terbaik dari tiga ini perlu penilaian lebih lanjut. Nah, hasil diperoleh adalah valid baik secara matematika maupun dunia nyata. Tetapi lintasan air, tetapi perlu ya bukan perlu, tapi perlu pemodelan lanjutan untuk menentukan model yang terbaik. Tapi tadi fungsi yang pangkat tiga tadi adalah di depannya ada koefisien nol ya. Berarti dia agak agak kurang cocok dia dimodelkan dengan fungsi kubik. Jadi dia lebih ke fokus fungsi kuadrat ya.
Nah, secara visualisasi, ketika mulai fungsi kuadrat, kubik, dan trigonometri memberikan hasil yang cocok dengan tetesan air. Tetapi fungsi kuadrat ini yang memang lebih cocok ya daripada kubik. Karena kubik tadi memberikan koefisiennya nol, sehingga kuadrat ya. Tapi walaupun koefisiennya beda, jadi kubik ini bisa juga dibuat, tapi walaupun koefisien nol. Sebenarnya dia juga kuadrat ya, tapi berbeda hasilnya dengan fungsi kuadrat pada kuadrat tadi. Jadi perlu nanti di dievaluasi atau di pemodelan lanjutan. Nah, tugas Anda mengerjakan lomba kerja dengan menggunakan lintasan air pada fenomena yang mirip. Semoga sukses. Amin.